Kan kita di khutbatul hajjah, namanya hajjah, hajat. Apa hajat ini? Hajat itu butuh kita dengan ucapan-ucapan ini. Kita disuruh memuji. Ini doa-doa seluruhnya isinya ini. Doa enggak? Iya. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan butuh pula kita kepada hidayah. Hidayah itu apa? Hudan, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu-ilmu itu huda. Ilmu yang dikatakan ilmu adalah yang bisa zuhziha anin nari. Zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, itu baru ilmu itu. Karena nar dan jannah itu kekal abadi. Sesuatu yang kekal abadi itu mahal apa murah harganya? Mahal. Sesuatu yang fana, dunia ini fana ya? Mana dalil dunia fana? Dunia ini fana. Iya, surah Ar-Rahman ada. Kullu man 'alaiha fana. Fan. Setiap yang di muka bumi, apapun yang ada di muka bumi, di atas permukaan bumi ini seluruhnya akan hilang lenyap. Coba baca itu. Kullu man 'alaiha fan. Betul enggak? Apa artinya kullu man 'alaiha fanan? Fan. Fanun apa fanin? Kulluman 'alaiha fanin. Fanin apa fanun fanan? Ar-Rahman. Ayat 15 atau 20? Atau 25? Pandai bacanya? Coba baca dengan mantap. Bisa enggak? Ayat berapa itu? 26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya? Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Semua yang di bumi akan jadi binasa, hilang dan lenyap, tak ada yang satupun kekal abadi. Tapi anehnya manusia kebanyakan, apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman saqilan. Apa yang ada surah apa itu? Al-Insan ayat 27 ya. Iya. Aneh enggak manusia nih? Wa kanal insan zaluman jahula. Betul yang dibilang Allah dalam surah Al-Ahzab ayat terakhir itu. Betapa beberapa kekeliruan dan ketololan manusia yang pantas saja iblis meremehkan ya. Orang yang tidak memakai akal, tidak menggunakan hati memahami, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Itu tololnya manusia. Kalau tolol di mana tempatnya? Di neraka. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad dzara'na li jahannam. Ini gara-gara mencintai dunia dan mengabaikan akhirat.
Dunia 100 tahun udah paling banyak ya. 100 tahun berapa hari? 36.500 hari. Ah, 36.500 hari. Ayam bodoh berapa lama hari? Satu bu? Bulan. Apa ayam bodoh nih? Ayam? Ayam. Ayam potong tuh ayam bodoh kata orang tau. Satu lagi apa namanya ayam? Aduh, ayam cepat potong itu apa namanya? Alam guriri apa nama ayam? Lupa nih namanya. Potong. Ya ayam potong itu yang dijual-jual orang banyak itu untuk bakar ayam bakar. Selain ayam kampung 4 bulan, 5 bulan ya. Baru bisa. Kalau ayam apa itu? Ayam potong itu sebulan 21 hari pun udah bisa. Yang suntik. Yang suntik-suntik itu yang banyak hormon-hormon itu. Tidak bagus untuk kesehatan itu, bisa jadi kanker itu kebanyakan. Ayam tiren. Ayam apa? Ayam tiren. Kemarin. 21 hari. Kalau manusia 100 tahun berapa hari? 336.500 hari. Kalau 1 juta tahun berapa hari? 1 juta tahun 3.650 hari. berapa? 3 juta. Salah. 1 juta tahun itu paling Kalau 7 tahun tadi 360.500 tahun hari. 26 juta. 1 juta tahun 360 juta hari. 500 tahun 500 berapa jadinya tuh? 5 juta lah juga ya. Harinya kan 5 juta. Iyalah. Berapa hari jadinya? Kalau 365 kali 1 juta 5 juta lah. Harinya berapa? 5.000. Harinya 365. 5 kali 1 juta berapa? 5 juta lah, ya kan? Iya. 5 kali 1 juta. Kalau 360 hari saja berarti 360 juta hari. Tambah lagi 5 juta lagi ya. Kan 5 hari kali 1 juta kan 5 juta ya. Iya. Nah, berarti 360 juta 60 juta tambah 5 juta lagi. Berapa bacaannya tuh? 365 juta hari. 65 juta hari. Ya. 5 juta aja, 5 hari kali 1 juta kan 5 juta. Iya. Jadi berapa bacaannya tuh? Kan 360 juta hari tambah 5 juta. Berapa bacaannya? Kita 365 juta. 65. Ya kan dia kan 360 juta kan. Ya. Tambah 5 juta? Jadi 365 juta. Masya Allah, mantap. Cerdas ya. Cerdas banget ya. 365 juta hari kalau 1 juta umurnya. Ada orang yang 1 juta umurnya? Gak ada. 100 tahun aja. Alhamdulillah udah 65.000 hari dia ya. Kalau 100 tahun umurnya berarti dia memakai hari 365.000 hari. Masih 30.000-an. 36.500. Masya Allah ya. Itu yang tadi 1.000 hari, 1.000 tahun itu. 1.000 tahun 3, mana ada 1.000 tahun ada orang ya? Nabi Nuh lah. Nabi Nuh berapa hari dia? Atau Nabi Adam 1.000 tahun kurang 40. Berarti 960 tahun.
960 tahun. 40 tahun dikasih untuk Nabi Daud. Ada di sini. Ya, umur Nabi Adam itu ditetapkan 1000 tahun. Kemudian dibentangkan tangannya waktu di sorga. Terbentanglah seluruh keturunannya. Ya, dan setiap keturunan Nabi Adam itu sudah ada umurnya di antara matanya. Tertulis. Kemudian nampak oleh Nabi Adam anaknya yang matanya yang bersinar terang. Ditanya oleh Allah, ditanya Nabi Adam, ini siapa? Ini anakmu, keturunanmu ini, namanya Daud. Ya, umurnya 40 tahun. 60 tahun. Apa kata Nabi Adam? Sikit kali, tambahlah. Disuruh tambah oleh Nabi Adam. Ya, tambah 40 tahun lagi, berarti jadi 100 tahun umur Nabi Daud. Ini ada ceritanya nih. Ini dia. Begitu Nabi Adam selalu menghitung-hitung umurnya. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, dah berapa terpakai, dah berapa terpakai. Pas giliran mau meninggal, setahun kurang 1000 tahun kurang 40 tahun. Diprotesnya malaikat maut. Kok cepat kali, buru-buru kali kamu? Aku menghitung-hitung masih kurang 40 tahun lagi nih. Kok sekarang udah datang kamu mencabut nyawa aku, kata Nabi Adam kepada malaikat. Terus apa kata malaikat tadi? Suatu ketika datanglah malaikat maut, maka Adam berkata kepadanya, kamu tergesa-gesa, kata Nabi Adam kepada malaikat. Bukankah sudah ditetapkan umurku adalah 1000 tahun? Apa jawab malaikat? Betul, umurmu 1000 tahun. Tetapi kamu kan telah memberikan umurmu untuk anakmu Daud sebanyak 40 tahun. Berarti kurang 40 tahun. Nabi Adam mengingkari. Maka anak cucunya juga mengingkari. Sifat Nabi Adam ini dipakai pula anak cucunya. Adam lupa bahwa anak cucunya juga lupa. Sejak itu diperintahkan oleh Allah, kalau ada sesuatu utang piutang, ya, sesuatu yang pernah dijanjikan ngasih 40 tahun dari umurnya, ya kan? Dikasih catatan dan saksi. Hadis ini, hadis Tirmizi ini, diperintahkan oleh Allah agar setiap utang piutang itu dicatat. Hadis riwayat Tirmizi 3368 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani ini. Sejak itulah setiap ada utang piutang harus ada saksi, ada catatannya agar tidak lupa-lupa. Dalam surat Al-Baqarah 282 kan ada itu. Untuk apa saksi dan catatan itu, tulis menulis itu? Agar menolak lupa. Kalau ada yang lupa, ada yang mengingatkan. Ada saksi 1, saksi 2. Ya, ada catatannya. Itulah karena manusia suka lupa. Dia kasihkan, Nabi Adam dikasihkannya umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Setelah ditagih, sudah lama itu kan, sekian ratus tahun, baru ingat dia, oh iya juga ya, dulu aku pernah meminta kepada Allah agar tambahkan umur Daud itu masa 60 tahun, kasih lagi 100 tahun lah. Itu kan pendapatmu itu. Oke lah, kalau memang dari umurmu diambil, pindahkan umurmu, kurangi umurmu 40, tambahkan kepada umur Nabi Daud yang umurnya 60 tahun. Ini cerita sahih ini ya. Ya, di dalam Bidayah wa Nihayah ini. Ya. Majalah Qudwah aja, edisi 5 2013 vol 1. Wah, berarti yang pertama kali nih edisi Qudwah pertama ini. Oke ya. Aneh manusia ya. Masa yang kulluman 'alaiha fan, ya fan situ tapi udah puas tidur, masa masih tidur juga lagi? Jangan tidur ya.
Nanti kayak radio Rusami nanti ya. Kullu man 'alaiha fan. Apa artinya? Setiap yang di bumi, rumah pun, emas, apapun saja, kendaraan, mobil, kebun, semua kesenangan-kesenangan di bumi ini seluruhnya fan. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ada yang kekal di sisi Allah malah diabaikan. Ada yang paling berat di belakang hari dunia ini, yauman sakil, malah ditinggalin, malah diremehin. Nah, itulah manusia. Apa bunyi ayatnya surah Al-Insan tadi? Surah Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya kalla bal tuhibbunal ajilah. Jangan begitu, sekali-kali jangan. Mereka manusia ini sangat senang dengan ajilah. Apa ajilah tadi? Yang cepat saji, yaitu dunia dan isinya. Kan makanan dunia cepat basi ya. Cepat basi dan cepat saji juga. Cepat saji, cepat basi. Berapa lama lah nasi ini bisa tahan? Sehari ya? Sehari bisa? Semalam? Besok masih bisa dimakan kira-kira nih? Gak bisa. Kan ajilah nih, cepat kali basinya. Kalau makanan surga gimana? Enggak basi-basi dia. Ya, buah-buahan surga juga tidak pernah berhenti. Begitu dipetik, keluar lagi bijinya, keluar lagi putihnya lagi, besar lagi, dipetik lagi, besar lagi, ya kan? Itu buah-buahan di surga. Mana dalil? Surah Al-Waqi'ah salah. Tengok ada itu. Al-Waqi'ah. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Ada ya? Ada. Berapa tuh? Ayat 30 atau 40 itu? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya. Ashabul yamin setelah qilan salaman la tasma'u fiha lahwan wala ta'siman. Kamu di sorga tidak akan pernah mendengarkan ucapan yang sia-sia belaka, ngomong-ngomong yang tidak berguna, nanti nggak bisa, nggak didengarkan itu, nggak pernah terdengar di sorga itu. La tasma'u fiha lagwan wala ta'sima. Ada juga lagwan wala kizabada, surah An-Naba. Kalau surah Al-Waqi'ah la tasma'una fiha laghiyah, ada juga dalam Al-Ghasyiyah. La tasma'u fiha laghiyah, fiha ainun jariyah, itu Al-Ghasyiyah. Dalam surat Al-Waqi'ah la tasma'una fiha laghwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Kamu tidak mendengarkan di surga itu kata-kata yang lagwa, yang mengandung hingar-bingar gitu, kayak nyanyian musik, kan kata-kata hingar-bingar itu. Lagwan, main-main semua itu nyanyian itu ya. Makanya nyanyian itu haram.
Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Orang bisa aja nggak ada sedih dia bikin sedih, karena dia membawakan lagu itu lagu sedih, dia pura-pura sedih. Menyanyikan lagu yang gembira-gembira, dia bergembira padahal dia nangis di hatinya. Nah, jadi kepura-puraan, kemunafikan dalam nyanyi ini banyak. Ucapannya lain di mulut, di lidah, lain di hati, ya itulah ucapan penyanyi biasanya. Dia bisa disetir, bisa di setel, ya, bisa di setel. Kejiwaannya di setel kemunafikan. Ya tergantung bait-bait syairnya. Kalau syairnya gini ya begini dia aja bawaannya. Makanya nyanyian itu hanya kemunafikan belaka. Haram bagi orang-orang yang berjiwa mulia, berjiwa besar, orang yang terhormat dan mulia, itu tidak pantas bernyanyi kecuali anak-anak kecil yang tidak ada akal. Jadi kalau ada orang tua yang suka bernyanyi, itu orang tua yang akalnya hang atau error karena kepalsuan yang ada pada dirinya itu. Gak sebenarnya yang terjadi. Ami kan pernah juga jadi penyanyi juga, membawa-bawakan nyanyi waktu Ami kecil-kecil. Kemunafikan aja, kemaksiatan durhaka kepada Allah. Bagaimana supaya orang tertarik walaupun Allah murka? Buka busana lebar-lebar, ya, buka aurat sebebas-bebas, ya, melakukan tindak asusila, kebejatan, menghilangkan rasa malu, ya. Orang kalau ada musik-musik itu malunya jadi hilang itu. Makanya haram sekali. Dan orang yang pemusik persetan. Persetan kenapa? Persetan dengan perasaan orang. Atau orang sakit punya bayi, orang yang sakit nggak bisa tidur, baru tidur ada musik, nggak bisa dilarang itu orang yang bermusik, dibunuhnya kita nanti. Lagi candu-candu musik, kita larang karena kita sakit, misalnya bayi kita baru lahir, baru nggak bisa tidur 5 hari. Tolong Pak, musik, kamu aja pergi dari sini katanya. Mana ada otaknya? Padahal orang di rumah orang. Dia pesta, dia yang pesta bahagia segala macam, orang terganggu. Nah, ini otak para pemusik ini. Otak para penyanyi, pecandu musik, persetan dengan tetangga, perasaan orang lain. Mau tidur, mau istirahat, tidak peduli dia. Yang penting dia tersalurkan hawa musiknya. Bagaimana kecanduan kesenangan musiknya disalurkan persetan dengan orang itu. Hanya sesekali kan. Nah, ya, alasannya hanya sekali waktu pesta ini aja, besok enggak lagi. Ini sekali, besok ini pula sekali lagi, besok lagi itu sekali, banyak sekali, tapi orang terganggu. Sama pemusik tidak peduli dia itu. Yang penting setannya terlewatkan, dipenuhi keinginan syahwatnya. Syahwat semua itu. Orang musik kan bersyahwat deh. Semakin malam semakin hilang pakaiannya. Ami tahu kali itu, tahu betul wataknya si pemusik ini. Makanya kalau ada pesantren yang menghalalkan musik, nggak apa-apa, itu pesantren besok-besoknya jadi pesantren cabul nanti. Banyak pesantren cabul sekarang ya. Banyak menghamili murid santrinya segala macamnya. Gara-gara menghalalkan musik. Musik itu menuju zina sebenarnya. Makanya haram bermusik-musik ria, ya. Barakallahu fikum. Manusia sukanya kepada yang kesenangan dunia dan melupakan perkara-perkara yang sangat berat di belakang hari setelah kematian pertama ini. Kehidupan pertama. Dunia ini kan kehidupan pertama. Kehidupan pertama sedang berlangsung. Kehidupan kedua akan segera dimulai nanti.
Begitu mati, setelah mati dibangkitkan, udah kehidupan kedua untuk membalas semua yang ada kita kerjakan di kehidupan pertama. Dunia adalah darul apa? Darul amal. Sementara akhirat darul jaza. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memang. Kalau sekarang kita tidak menanam, apa yang dipanen besok? Tidak ada. Rugi tidak? Iya. Kalau tidak menanam kita, apa yang kita petik? Tidak ada. Ada. Di neraka buah zakum. Kok buah zakar? Buah zakum nama. Gimana letaknya? Di neraka jahim. Coba tengok surat apa tuh? Surah As-Saffat. Ada itu buah zakum. Hakikat buah zakum itu gimana? Gimana bentuk buah zakum? Ada diceritakan dalam Quran. Surah As-Saffat, coba tengok. Surah As-Saffat surat yang ke 37. Ya. As-Saffat itu surat 37. Ya. Ayat berapa? Ada. Mau ditunjukkan? Oh. Ya, ini dia. 200 berapa ya? Surat As-Saffat atau surat apa ya? As-Saffat 900. Ya, surat Shad entah surat As-Saffat. Coba kita tengok dulu ya. Kita betul-betul belajarlah. Ami mengasih tahu ini dengan wadzakir bil Quran may yakhaf wa'id. Mana ya? Ya abatif al. Surah apa? Apa memang As-Saffat ya? Coba sebentar dulu.